bertemu lagi kita di channel Rumah Soal Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi dengan langkah-langkahnya ya. Saya punya soal Y atau bisa juga Fx sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Untuk langkah pertama kita tentukan dulu tipot dari sumbu X, dimana tipot dari sumbu X itu syaratnya adalah Y harus 0. Jadi kita buat X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin bab yang sebelumnya yaitu persamaan kuadrat, ini kita faktorkan ya. Berapa yang dikali min 5 dan ditambah harus min 4. Berarti kan kalau enggak 5 atau enggak 1 ya, berarti kita ambil yang negatif min 4, berarti yang negatif dia, kemudian yang positif 1 ya. Jadi supaya cocok untuk pemfaktorannya, min 5 ditambah 1 hasilnya min 4. Berarti pemfaktorannya adalah X min 5 dan X plus 1 sama dengan 0 selalu ya, karena kan syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian lanjut untuk titiknya, yang pertama adalah X5, yang kedua adalah min 1. Kita simpan untuk yang titik tadi 5,0 dan yang satu lagi min 1,0. Ini kita simpan dahulu, nanti kita gambar di dalam grafiknya titik ini. Sekarang tipot terhadap sumbu Y, dimana kalau tipot sumbu Y kebalikannya, berarti X-nya yang 0. Kita masukkan kembali ke soal. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Berarti 0 dikurang 5 ya, berarti min 5. Nah, dengan ini kita temukan titik potong sumbu Y adalah 0, min 5. Nah, titik-titik inilah nanti yang kita gambarkan di dalam grafiknya. Kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu kita gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Yang X ini kita peroleh dari koefisien soal. Min B siapa? Yang ini adalah A, koefisiennya 1. Yang ini adalah koefisien B min 4. Yang ini adalah koefisien C min 5. Oke, berarti min B, karena rumusnya negatif, kemudian datanya juga negatif, berarti plus 4 ya, min dengan min. Kemudian 2 kali A, tetap 2 ya, 2 kali 1, ini satunya dari sini, berarti 4 bagi 2, 2. Sudah kita temukan sumbu simetri X sama dengan 2. Kemudian kita mencari nilai minimum atau maksimum. Untuk menentukan apakah dia minimum atau maksimum, kita lihat di koefisien A, apakah dia positif atau negatif. Karena dia positif, berarti kurva pasti menghadap ke atas, yang disebut dengan nilai minimum. Tapi kalau dia A-nya negatif, menghadap ke bawah dengan nilai maksimum. Itu perlu diingat ya. Berarti nilai minimum menggunakan rumus minimum jadinya. Minimum Y sama dengan D per min 4A. Atau bisa untuk lebih cepatnya, nilai X ini, si 2 ini bisa kita masukkan ke soal. Berarti 2 kuadrat min 4 kali 2 dikurang 5. Ini nanti akan sama hasilnya jika kita masukkan dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC kemudian per min 4A. Ntar pasti sama hasilnya. Kita lebih cepat aja ya. 4 dikurang 8 min 4, min 4 kurang 5, min 9. Nah, titik 2, min 9 ini, inilah yang kita sebut dengan titik balik. Koordinat titik balik atau titik puncak yang terdiri dari sumbu simetri dan nilai minimum. Berarti tipot sudah, X dan Y, sumbu simetri sudah, nilai minimum, puncak otomatis sudah. Nah, sekarang kita gambar ke sebelah sini untuk gambarnya.
Untuk gambar kita buat seperti membuat koordinat seperti biasa ya, X dan Y gitu ya. Nah, sekarang kita lihat titik-titiknya yang telah kita peroleh tadi, 5,0. Kira-kira saya buat di sini ya. 5,0 berarti di sini. Oke. Min 1,0 kita taruh di sini, min 1,0. Kita berikan titik gini. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y-nya 0,-5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Berarti di sini. Nah, untuk menggambarnya nanti harus melalui titik ini ya. Kemudian untuk sumbu simetri yaitu 2,-9. Ini supaya rapi ya, kita titik garis gini supaya, karena sumbu simetri itu harus membagi dua dari grafik fungsi dan simetris. Kalau tidak berarti kalian salah perhitungan ya. Min 6, min 7, min 8, min 9 ya, kira-kira di sini deh. Oke, nah ini saya titikin nih ya biar kelihatan. Nah, kemudian kita gambar dengan cara, nah harus melalui ini ya. Berarti caranya adalah lihat. Nah, ini lengkungannya harus simetris, kemudian tarik ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kalian cara membuat gambarnya simetris, dari ukuran kesininya juga sama, itu pasti bagus nanti. Berarti di sini 1, 2, 3 kotak, di sini juga 3 kotak. Nah, ini kan saya menggambar kurang rapi ya, karena tidak menggunakan penggaris. Nah, jadi yang panjang di sini dengan panjang di sini harus sama, karena yang namanya sumbu itu membagi dua sama ya. Nah, ini disebut dengan titik puncaknya, katakanlah titik P, yaitu 2,-9 atau disebut juga dengan titik balik. Nah, yang ini 5,0 adalah tipot dengan sumbu Y, min 1,0 juga. Kemudian yang ini adalah tipot dengan sumbu Y, yaitu 0,-5. Oke, nah itulah langkah-langkah untuk membuat grafik fungsi dari mulai tipot sampai gambarnya. Ada di beberapa soal atau di buku menunjukkan titik-titik yang dilewati dari grafik fungsi, yaitu menggunakan dengan tabel, misalkan seperti ini ya, tabel kotak-kotak ini. Nah, ini biasanya ditentukan oleh soal dengan, nggak kelihatan ya, sebentar. Nah, kita tulis dulu di sebelah sini di bawah. Jadi di beberapa soal itu terkadang ada pembuatan tabel sampai interval yang ditentukan. Misalnya yang ini X-nya, yang ini Fx-nya, mulai dari titik min, misalnya katakanlah min 3 lah. Min 3 sampai interval dan seterusnya sampai 6 misalkan. Nah, untuk titik-titik yang dilalui ini berada di tepat di grafik ini. Nah, seandainya titik-titik yang kalian hitung tidak berada di titik ini, berarti kalian salah menghitung. Jadi titik ini dimasukkan ke dalam soal. Saya contohkan. Misalnya saya buat dengan angka min 3 ya. Berarti min 3 dikuadratkan, dikurangin 4 dikali min 3, dikurang 5. Berapakah hasilnya? Min 3 dikuadratkan 9 ya. Min 4 sama min 3 berarti plus 12. Langsung plus ya, jangan lupa. Kemudian min 5 berarti 9 tambah 12, 21. 21 dikurang 5 berarti 16. Kalau gitu min 3 16, berarti min 3 kira-kira di min 2, min 3. Min 3 16. Nah, 16 kan di atas. Nah, ini nanti titik di sini harus bertemu di koordinat min 3,16. Ya, gitu. Jadi di beberapa buku suka ada seperti itu, harus menggunakan tabel dengan interval yang telah ditentukan. Oke, saya kira cukup. Untuk soalnya nanti saya akan berikan lagi contoh dengan yang model lain, mungkin
menghadap ke bawah atau menghadap ke atas dengan model yang lebih kompleks. Oke, terima kasih.